Pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Benar Bapa yang baik, bagimu segala hormat dan syukur, bagimu segala-galanya Tuhan untuk selama-lamanya Bapa. Karena kami tahu Bapa, Engkau layak terima pujian, Engkau layak kami sembah Bapa. Tuhan Yesus, saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada hamba-Mu ini, ungkapkan isi hati-Mu Bapa. Begitu juga buat Bapak Ibu yang mendengarkannya, Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang saya mau bagikan hari ini adalah karena minggu-minggu ini saya merasa kekhawatiran gitu loh. Karena cuacanya hujan terus. Gitu dia. Tapi memang kekhawatiran itu enggak menambahkan sedikit pun. Saya khawatir enggak menambahkan sehasta pun pada jalan hidup saya. Ternyata khawatir itu enggak ada artinya. Ini yang saya dapatkan minggu-minggu ini. Khawatir enggak ada artinya. Wah. Bukan saya bilang karena ada Pak Supri dan Pak Meltari gitu enggak ya. Karena ada Yesus gitu. Saya tak pernah khawatir. Kita buka Matius 6. Hal kekhawatiran. Hal kekhawatiran Matius 6 ayat yang keberapa itu Pak Mel? Coba Pak Mel. Hah? Udah nampak kok Pak Mel. Ya, Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi firman Tuhan menguatkan kita di tempat ini. Jangan khawatir. Karena jangan khawatir apa hidup itu akan apa yang hendak kamu makan ataupun minum. Yesus khotbah Pak Jo hari ini ingatkan diri kita bahwa posisi kita ini adalah anak di dalam Tuhan. Jadi kalau kita anggap diri kita seperti besar, contohnya kalau sudah macam anak saya sekarang itu dia sudah kelas 6 SD yang paling kecil, dia udah mulai khawatir. Kalau dulu waktu masih kecil-kecil mereka nggak pernah khawatir. Masih kecil, mulai dari dia kelas 1 SD belum khawatir, tapi sekarang sudah mulai khawatir dia. Gimana untuk besok? Gimana untuk apa gitu loh. Jadi kalau saya mengingatkan buat kita semua bahwa sifat kita harus seperti anak kecil. Harus seperti anak kecil. Anak kecil itu kerjaannya ngapain? Dia bangun tidur begini dia sama bapaknya. Pak katanya gitu kan. Pak katanya gitu. Jadi mengingatkan kita kalau bangun tidur kita berdoa minta sama Tuhan. Dan anak itu dia nggak peduli, nggak tahu dia ada atau tidak duit bapaknya. Yang dia tahu kalau istilahnya kalau bahasa Bataknya gini, kalau TD tangannya pasti ada. Itu. Ada yang menguatkan, nanti kita kembali ke sini. Ada yang menguatkan ayat ini bahwa kita seperti anak kecil ini ya. Kita buka dalam Matius 18 ayat yang ketiga. Ini dia. Kenapa dibilang begini? Saya bacakan kalau enggak ya. Matius 18 ayat yang ketiga bilang begini. Lalu
Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita meminta terus kepada Tuhan, pagi-pagi seperti anak kecil ini, bagian kita dapat. Dan kita nggak pernah khawatir. Itu pelajaran minggu-minggu ini yang saya pelajarin. Karena kenapa? Saya kadang khawatir, ini mau tutup ini, nggak ketutup dia. Mau tutup ini, nggak ketutup. Karena lihat cuaca dalam minggu-minggu ini, dalam bulan ini gitu loh. Iya Tuhannya. Tapi nggak ditambahkan Tuhan. Bukan nggak ditambahkan Tuhan, nggak ditambahkan dari apa yang kita khawatirkan itu. Nggak bertambah apa-apa. Tengok ayat yang ke Matius, sambungan yang tadi, 15, 16 ya. Matius 6 ayat 16. Hal kekhawatiran yang tadi. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi kita dibandingkan dengan burung-burung ciptaan yang masih kurang istilahnya masih baik lah ya. Kita diciptakan Tuhan, waktu Tuhan menciptakan manusia dikatakan sungguh amat baik. Makanya dibilang kamu jauh daripada burung-burung itu. Tuhan ciptakan kita sungguh amat baik. Dan dikatakan di sini jauh melebihi burung-burung itu. Kita jauh melebihi burung-burung itu. Dan jauh melebihi burung-burung itu pun disediakan apa yang dia perlukan. Apalagi buat kita semua. Amin. Buat kita yang diciptakan Tuhan sungguh amat baik ini. Sungguh amat baik. Dan kita diciptakan telah disediakan semua. Dari ciptaan pertama sampai ciptaan kelima, baru ciptaan keenam kita diciptakan. Dan semuanya sudah disediakan buat kita. Kita tinggal ngapain? Minta seperti anak kecil itu. Minta seperti anak kecil ini. Jangan lupa meminta. Bangun tidur, coba saya tanya, bangun tidur ada yang enggak kita minta sama Tuhan gitu loh. Kalau saya tetap minta sama Tuhan. Bangun tidur saya pasti minta duduk tenang. Duduk tenang minta sama Tuhan. Dari situ kita untuk menjaga supaya kita jangan khawatir. Jangan terlalu khawatir karena khawatir itu pun tidak menambahkan apa-apa dalam diri kita. Tidak terjadi. Lanjut ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini saya bilang tadi. Enggak menambahkan, dalam sehasta pun enggak ditambahkan dalam jalan hidup kita kalau kita khawatir. Tak ada yang tambah. Enggak. Kalau kita seperti anak kecil dia enggak pala khawatir. Ada Bapakku. Dan kalau kita begitu, ada Yesus. Ada Yesus kan gitu. Ada Yesusku. Ada Yesusku. Kalau ditanya gimana dengan ini? Ada Yesusku. Itu menguatkan diri saya juga. Saya berkatakan ada Yesusku. Yesus cukup. Ya, ayat yang ke-28. 28 begini. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Jawabannya ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Dibandingkan dengan Salomo yang begitu dia seorang raja, tidak seindah seperti bunga bakung itu. Dan bunga bakung itu sore sudah dibuang dia, layu. Dia sehari aja mekarnya. Dan setelah itu dibuang, tidak seindah itu. Yang 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Makanya kita di sini jangan kita kurang percaya kepada Tuhan. Ini berkata kepada orang-orang yang kurang percaya. Saya percaya kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti di dalam Yohanes juga berkata begini, murid-muridnya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya menyenangkan Engkau, katanya gitu. Kita kadang kan begitu ya doanya ya.
Gimana caranya supaya Tuhan ku bikin senang, supaya Tuhan ku bikin senang. Enggak ada yang lain. Kalau yang lain hanya Tuhan, hanya kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah senang. Amin. Sama dengan anak kecil itu. Kalau anak kecil itu percaya sama bapaknya, jangan sampai si Gerard enggak percaya sama Pak Supri kan begitu. Kalau anak kecil itu percaya sama bapaknya, Pak Supri pun senang. Amin. Masih ada lagi ayatnya? Ayat yang 31. Banyak ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Ini. Kalau kata-kata yang berulang-ulang diucapkan dalam satu perikop itu penting. Ini dikatakan lagi. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Nah, ini berulang-ulang. Sebab itu jangan lagi kita berkata kepada Tuhan, apakah yang kami pakai. Tuhan cukup. Yesus cukup. Jangan kita khawatir. Walaupun saya agak-agak khawatir, tapi ini menguatkan saya. Firman Tuhan ini tiap hari menguatkan saya. Saya memang ada khawatir, tapi setelah khawatir, tidak menambahkan seasta kok. Tidak menambahkan seasta kok. Gitu. Ada, dia pasti ada. Namanya kita manusia, tapi ada. Tapi yang menguatkan supaya jangan khawatir, firman Tuhan ini. Wih, kalau itu saya semakin semangat. Kalau enggak, mana Bapak jadwal hari Minggu, hari Jumat, Bapak hari Minggu ini khotbah ya. Kalau sempat saya khawatir naik ke tempat ini udah gemetaran. Mana ada semangat lagi saya. Masih ada ayatnya. Ayat 32. Ini dia. Enak kali memang kalau di atas ini ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bapamu yang di surga tahu. Katakan sebelahmu. Bapamu di surga tahu. Ingatkan mereka bahwa Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Semua yang mana? Semua yang di atas tadi, yang dari Matius 6 tadi. Bapak kita tahu, bukan enggak tahu. Sama dengan anak kita. Kalau waktu datang dia kepada kita, kita tahu dia memerlukan apa. Karena kenapa? Kalau tanggal muda dia datang sama kita udah tahu dia memerlukan uang sekolah. SPP gitu ya. Kalau pagi-pagi kita tahu dia datang udah mau minta uang jajan. Makanya dibandingkan di dalam firman Tuhan begini, di dalam Matius 7 ayat 11 bilang begini. Jadi jika kamu yang jahat, tahu enggak ya? Jadi jika kamu yang jahat udah tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tahu enggak? Dibandingkan kita yang jahat. Kalau kita yang punya anak tahu loh ini. Enggak ada, saya pun bukan yang baik, saya berdiri di sini. Saya yang jahat, tahu memberikan yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga. Amin. Apa yang enggak dia kasih? Kita gampang aja mengingatkannya. Nyawanya pun dikasih. Apa yang lebih berharga, harta atau nyawa? Yang itu pun dikasih, apalagi yang lain. Amin. Apalagi yang lain. Kalau nyawanya pun dikasih, semua dikasih pada kita. Apa dikatakannya yang terakhir ini saya suka. Yang meminta kepadanya katanya gitu kan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Memberikan yang baik kepada yang memintanya gitu loh. Ini kalau saya bilang ya memang bapak-bapak yang normal lah ini ya. Jahat. Tapi kalau dia sudah terlalu jahat gitu, memang ada kita melihat contohnya dia minta sama bapaknya, aku aja nggak ngerokok, kata anaknya gitu. Uang rokok pun nggak ada, tapi saya percaya di sini nggak ada. Amin.
Kita ini di sini adalah pilihan Tuhan, amin. Kita ini adalah umat-umat Tuhan. Kita yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Bapamu yang di surga. Bapa yang di surga memberikan apapun, apapun. Wah, kami cerita juga ya, kami pulang kampung mau kemarin itu sebenarnya cuma seminggu atau 2 minggu lah jaraknya. 2 minggu, Tuhan mau seminggu pun gak ada duit gitu loh. Udah dihitung ongkos PP ini, 20 juta bisa hangus ini gitu loh. Bawa keluarga, tapi kami doakan kepada Tuhan. Tuhan Engkaulah segala-galanya Tuhan. Bukakan jalan. Tuhan bukakan jalan dan kami selamat sampai ke tempat ini. Baru pertama kali bawa mobil pulang ke Medan, Tuhan menyertai. Kami bertiga. Ya, ini bertiga. Yang dari tempat ini ya. Yang dari tempat ini nampaknya ya, bawa mobil, tapi Tuhan menyertai kami di dalam perjalanan. Kami bisa ketemu di Medan di Bukit Gibeon sama orang Pak Supri sama Pak Meltari. Kami percaya Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Amin. Masih ada ayatnya? Tunggu dulu. Matius 6 tadi. Ini dia. Oh ya. Masih ada dia ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Itulah intinya. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang selalu menuntun dan membimbing kita. Ini udah habis ayatnya? Masih? Satu lagi. Ini dia. Kan dibulak balik lagi dibilang di sini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ini terakhir kan? Ini terakhir, tapi nanti ada ayat lagi nanti kita bahas. Supaya banyak. Inilah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi kadang kalau saya terpikir begini ya, ada kadang selalu orang ngomong, gimana lah hidup ini? Kami kan hidupnya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang katanya gitu. Ternyata itu Alkitabiah, ada catatannya di sini. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi jangan mengeluh, kalaupun masih begitu kehidupan, jangan mengeluh. Kan dicukupkan Tuhan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan kita selalu mengeluh, gimana lah hidup ini? Kami kan hidupnya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Yang begitu kan, ini ada ayatnya sebenarnya. Ada ayatnya. Amin. Kita masuk ke apa? Sekarang ke 2 raja-raja ya. Ini saya sudah lama ini saya mau bagikan sebenarnya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Ini mujizat. Ini mujizat minyak seorang janda. Dia tidak pernah dibahas. Jadi saya ucapkan di sini bahwa mujizat itu jangan dibahas datangnya dari mana. Amin. Promosi itu jangan dibahas. Gimana kok bisa gitu? Maksudnya kok bisa? Itu semua Tuhan yang ngerjain maksudnya. Tuhan Yesus yang ngerjain. Tapi kok bisa? Gitu dalam pertanyaan kita gitu. Kalau Yesus memberikan yang mustahil sama kita. Kalau misalnya kita bekerja dapat upah, itu bukan mujizat. Tapi kalau kita tanpa bekerja, kita dapat, tanpa kita melakukan apa-apa tapi kita dapat, itu namanya mujizat. Mirip-mirip juga lah, kalau Pak Mel tadi agak susah dia pahaminya. Mirip-mirip dengan BLT lah Pak Mel. Oke, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau tidak tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ini kan dia hamba Tuhan dulunya, ternyata suaminya meninggal. Suaminya meninggal, jadi dia ambil yang punya piutang itu, yang punya duit itulah anaknya, supaya menjadi budak dia kedua anaknya itu. Baru ayat yang kedua.
Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Ini Elisa, Nabi Elisa. Apakah yang kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ini dikatakan bahwa dia mempunyai buli-buli. Makanya Tuhan selalu bilang gini, Tuhan tak pernah bahas yang tidak ada. Tuhan itu bahas apa yang ada padamu. Amin. Lewat apa yang ada pada kita, kita serahkan kepada Tuhan, baru di situ terjadi mujizat, gitu loh. Dan saya buat kita semua juga di sini ya. Saya dulu nggak tahu pintar, kalau ngomong pun nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Tapi waktu saya mengingat ayat ini bahwa apa yang ada padamu, Tuhan selalu ngomong apa yang ada. Waktu sama Musa itu saya selalu, Musa apa yang ada padamu, cuman tongkat gitu loh. Jadi saya untuk masalahnya waktu komsel, untuk bimbing komsel, begitu juga ketua-ketua komsel di sini ya. Aku kan nggak tahu ngomong, gitu loh. Ini pelajaran bagi kita. Aku kan nggak bisa gitu. Tuhan bukan mempertanyakan apa yang tidak bisa itu, apa yang ada padamu. Aku cuman bisa satu ayat ini. Itu saya bagikan terus. Kalau saya pertama belajar ya waktu di sini kita pasti sudah tahu semua ya kan, Mazmur 23. Tuhanlah gembalaku, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu aja kita bagikan sama orang, itu membangkitkan orang. Membangkitkan orang-orang yang lagi lemah. Tuhan gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kalau Tuhan yang menjadi gembala bagimu, kamu tidak akan kekurangan. Itu waktu saya dulu. Berapa kali itu ayat yang saya bagikan, itu yang saya tahu ya. Karena Tuhan bilang apa yang ada padamu, katanya gitu. Bagimu, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah minta bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Di sini saya kadang melihat Tuhan gitu loh. Kalau mujizat itu Tuhan lakukan, dia jangan sedikit. Atau kalau kita meminta itu jangan sedikit. Makanya Pak Jo selalu ngomong di tempat ini, omongkan yang besar-besar, omongkan yang banyak, omongkan luar negeri. Karena ini firman Tuhan, jangan terlalu sedikit. Jangan terlalu sedikit. Buat impianmu yang besar. Kalau kita tahun ini ke Amerika, walaupun paspor belum ada gimana? Tuhan, yang penting omongan kita dulu. Kalau Pak Jo, yang penting kita omongkan dulu. Tahun ini ke Amerika. Kalau masih ada yang bilang gimana paspormu aja belum ada, Tuhan yang bikin. Amin. Caranya gimana? Aku tak tahu caranya, Tuhan yang bikin. Amin. Kalau kita tahu caranya, kita nggak perlu Tuhan. Karena kita nggak tahu caranya, kita butuh Tuhan. Amin. Yang kosong jangan terlalu sedikit ya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Wah, dituang semua bejananya. Mana yang penuh diangkat. Ayat yang kelima. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Terus ini menuang ya, yang ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Tahu enggak ya? Mujizat itu kalau kita istilahnya, kita sebenarnya yang stop mujizat itu. Kalau misalnya bejana-bejana lebih banyak dari yang itu lagi disiapkan, berhenti enggak mengalir minyak itu? Dia pasti tidak akan berhenti. Makanya di dalam Yesaya, lebarkan pancak-pancakmu. Dibilang istilahnya jauh, ke kiri dan ke kanan. Bukan badan melebar ke kiri dan ke kanan, tapi pelayanan kita ke kiri dan ke kanan harus kita. Amin.
Ini dia the year divine of promotion. The year of divine promotion. Promosinya Tuhan. Amin. Kalau saya enggak depan. Enggak. Kalau Pak Supri ini bilang kalau depan ini macam perayaan-perayaan untuk Natal ini sering diucapkan. Spesial ya Pak Supri ya. Khusus. Kata-kata khusus. Saya sudah lupa jadinya di mana tadi. Ketika bejana-bejana itu penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Makanya perkatakanlah, macam seperti kata Pak Gembala kita, perkatakanlah yang besar-besar. Jangan sampai stop seperti ini, sedikit, terlalu sedikit dibikinnya bejana-bejana itu. Dari mana? Kan ini kan kalau kita pertanyakan dalam diri kita, dari mana datangnya? Makanya saya bilang tadi, mujizat itu enggak pernah dibahas datangnya dari mana. Yang buta sejak lahir itu, di Yohanes 9, buta sejak lahir itu enggak dibahas, gimana dia bisa sembuh. Padahal diludahi tanah, diaduk-aduk, ditaruhnya kemudian dicuci ke Siloam, udah melek matanya. Coba kalau kita bikin, kita taruh kemudian pas dilemparnya kita. Jadi mujizat itu tidak pernah dibahas datangnya dari mana. Amin. Makanya dibilang ada lagu kita, suka-sukamu Tuhan. Kalau suka-sukamu Tuhan, dari situ kita belajar berserah kepada Tuhan. Udahlah Tuhan, suka-sukamu lah Tuhan. Suka-sukamu. Lomo-lomo ma Tuhan katanya gitu ya kan. Ayat yang ke-7 sampai habis ayat ini ya. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah juallah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Jual, hidup dari lebihnya, bayar utangmu. Jadi anaknya enggak jadi diambil sama yang punya utang tadi, ya punya piutang itu. Enggak jadi diambil. Karena kenapa? Dia cari yang tepat. Istilahnya istri dari pekerja ini, dia enggak mencari dukun. Dia mencari abdi Allah. Dia mencari Tuhan. Amin. Ayat yang ke-8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Ini sudah habis ya ayatnya tadi. Sudah habis. Oh ya, sudah habis. Berarti sudah habis. Jadi intinya ya, itu sudah habis. Nanti lain kali saya sambung itu. Kalau udah ke Sunem dia udah lain dia apanya. Saya pun heran. Jadi mujizat Tuhan terjadi buat kita dan kita tidak tahu kapan mujizat Tuhan. Yang penting kita berharap kepada Tuhan, berharap kepada mujizat yang Tuhan akan kerjakan buat kita. Saya percaya buat kita di tempat ini, semua kita mengharapkan Tuhan bahwa Tuhan memberikan mujizat buat kita. Amin. Jadi ada saya akan tutup dengan satu cerita ini ya. Ya. Satu cerita, saya kan sering-sering juga sih kunjungan gitu ya. Kunjungan, tapi kalau yang di sini saya kunjungin memang jawabannya ya ini Tuhan pasti sembuhkan gitu loh. Jadi kalau saya kunjungan dalam satu kumpulan-kumpulan aja, nggak usah disebut lah ya, dalam suatu kumpulan. Jadi kalau kunjungan lagi dia sakit, saya ngomong, sabar ya Bu, ya tenang ya, sabar, Tuhan pasti sembuhkan. Iya Pak, katanya gitu kan. Mungkin ini cobaan dari Tuhan, katanya gitu. Waduh, kalau aku mungkin ini cobaan dari Tuhan, katanya gitu. Tuhan nggak pernah cobain loh Bu. Tuhan nggak pernah cobain. Saya tunjukkan ayatnya di dalam anggaplah suatu kebahagiaan dalam Pak Nado? Yakobus 1 ayat yang ke-12. Coba.
Yakobus 1 ayat berbahagialah orang yang bertahan. Yang ke-13, setelah ayat 12 ayat 13. Ini dia ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya sama ibu ini. Bilang begini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Udah, pencobaan itu jangan berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Karena kata-kata itu paling sering. Kalau kita kunjungan kemana-mana, kata-kata itu yang paling sering. Mungkin ini cobaan dari Tuhan. Mungkin ini cobaan dari Tuhan. Dalam hati saya, kalau saya jadi Tuhannya, saya udah langsung nyanyi sama Pak Marco. Nyanyi apa? Mungkin kau selalu menduga. Mungkin saya, kalau saya Tuhannya, saya sudah nyanyi begitu. Karena Tuhan tak bisa dicobai. Amin. Kalau saya Tuhannya ya, saya pasti nyanyi begitu. Tapi Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tak pernah mencobai siapapun. Amin. Ini pelajaran buat kita semua ya. Kalau lagi kunjungan, lagi apa. Enggak, jangan dibilang mungkin ini cobaan dari Tuhan. Mungkin ini, Tuhan tak pernah mencobai kok. Istilahnya jahat banget loh. Udah dibilangnya, kamu bapak yang jahat aja tahu memberikan yang baik kepada anakmu. Contohnya anak saya ada suatu penyakit. Saya yang cobain gitu loh. Saya yang cobain, kan itu gak mungkin. Makanya firmannya, kamu yang jahat aja tahu memberikan yang baik kepada anakmu. Apalagi bapamu yang di surga. Jadi kita menganggap Tuhan begitu mencobai kita gitu. Apa enggak nyanyi dia jangan salah menilaiku kan. Oke ya, itu kesaksian penutup ya, kesaksian penutup buat kita semua di tempat ini bahwa kita miliknya Tuhan. Kalau miliknya Tuhan, kita jagai Tuhan seperti biji matanya. Dan Tuhan tak pernah mencobai siapapun, mencobai siapa saja dalam dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tutup dengan itu kita bernyanyi waktu nyanyi persembahan tadi. Saya suka tadi. Oh iya, ya Yesus. Jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi-Nya sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. bagi Dia, Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
Bagimulah segala pujian dan hormat Tuhan Yesus. Engkau materaikan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan.